Selamat pagi anak-anak MIS, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan dijauhkan dari COVID-19 ini ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan kembali belajar. Masih belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 5. Baik, sebelumnya anak-anak ini sudah belajar di pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata, apa yang dimaksud dengan hewan avertebrata. Oke, hari ini kita mempelajari tentang organ gerak hewan avertebrata dan organ gerak hewan vertebrata. Baik, masih ingatkah anak-anak MIS apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Baik, coba perhatikan organ gerak hewan vertebrata ini merupakan beberapa contoh yang Miss ambil sebagai contoh hewan vertebrata. Baik, yang pertama coba perhatikan ini ada ikan. Nah, coba perhatikan gerakan ikan tersebut. Ikan juga memiliki alat gerak. Baik, jadi pada ikan mempunyai sirip dan ekor untuk bergerak. Sirip pada ikan berfungsi untuk mengatur gerak ikan ke atas dan ke bawah. Yang berikutnya, selain sirip, ikan juga memiliki ekor sebagai alat gerak. Nah, ekor pada ikan itu berfungsi untuk mendorong gerakan pada ikan ketika ikan mau berenang ya. Yang berikut, coba perhatikan apakah ini? Baik, ini merupakan katak. Nah, katak juga memiliki alat gerak. Nah, pada katak, alat geraknya berupa kaki. Nah, karena katak hidup di dua alam, dia bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air. Nah, karena itu, yang pertama alat gerak pada katak hanya satu. Yang pertama ada kaki. Kaki belakang katak itu lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, ini fungsinya apa? Supaya katak bisa meloncat dengan baik ya, meloncat dengan jarak yang jauh. Nah, yang berikut pada kaki katak bisa kita perhatikan ada selaput. Nah, selaput pada kaki katak ini digunakan untuk berenang. Ketika katak kembali ke dalam air, maka dia bisa menggunakan kakinya itu yang berselaput itu untuk berenang sehingga katak itu tidak tenggelam. Oke, bisa paham ya? Yang berikut ada burung. Coba perhatikan, burung juga memiliki alat gerak. Wow. Ya. Burung memiliki kaki, sayap, dan ekor sebagai alat gerak. Yang pertama, kaki pada burung. Kaki pada burung itu berfungsi untuk bertengger ketika dia mau singgah di pohon. Nah, maka dia bertengger menggunakan kakinya. Lalu selain kaki ada sayap. Sayapnya bergerak-gerak, Miss. Nah, sayap pada burung itu berfungsi pada saat burung mau terbang, dia menggunakan sayapnya. Yang berikut ada ekor. Nah, ekor pada burung itu berfungsi ketika burung menukik atau berbelok, maka yang mengarahkannya untuk berbelok adalah ekornya, sehingga burung itu tidak jatuh ketika dia mau membelok atau menukik ya. Itu burung. Yang berikut ada apa ini? Pasti anak-anak bisa tahu ini kelinci. Makanannya itu bisa berupa wortel. Oke. Baik, kelinci juga memiliki alat gerak yaitu berupa kaki. Dengan menggunakan kaki, kelinci dapat meloncat dengan baik.
kaki kelinci itu kuat dan panjang ya, kaki belakangnya kuat dan panjang sehingga kelinci itu bisa meloncat dengan baik ya. Yang berikut kita masuk ke bagian yang kedua yaitu alat gerak hewan avertebrata. Kita lihat contoh yang pertama ada siput. Pernahkah anak-anak melihat siput? Ada yang pernah, ada yang tidak. Baik siput juga bisa bergerak karena siput mempunyai alat gerak. Nah, siput memiliki kaki dan perut dengan bentuk yang pipih dan lebar. Fungsi utama kaki dan perut pada siput adalah untuk bergerak dan berpindah-pindah tempat. Jadi siput berpindah tempat dan bergerak menggunakan kaki dan perutnya. Yang berikut ada lebah. Oke, lebah juga memiliki alat gerak. Alat geraknya berupa kaki dan sayap, juga digunakan untuk meloncat dan sayap digunakan untuk supaya lebah ini bisa terbang kemana-mana ya. Yang berikut, wow ada cacing. Pernahkah anak Miss melihat binatang ini? Ada yang pernah, ada yang tidak, tetapi sebagian besarnya pernah. Ini namanya cacing. Wow, perhatikan gerakannya. Cacing juga bisa bergerak, dia bisa berpindah tempat karena cacing memiliki alat gerak. Nah, dengan apakah cacing bergerak? Cacing bergerak menggunakan otot perut. Nah, anak-anak Miss bisa perhatikan di situ ya. Oke, itu cacing. Yang berikut. Oke, selesai. Itu merupakan beberapa contoh hewan vertebrata dan hewan avertebrata beserta alat geraknya masing-masing. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video ini, materi ini bermanfaat untuk anak-anak.